Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Islamiati, STK 219004, Prodi Ilmu Kelautan. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi karbohidrat, protein, dan lipid. Kita melangkah ke materi pertama, yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan bromolekul yang terdiri dari karbon dan hidrat, atau H2O. Karena molekul karbohidrat terdiri dari atom C yang dikelilingi oleh atom H, OH, yang berbaris panjang. Semakin kompleks suatu karbohidrat, maka semakin banyak pula rangkaian atom C-nya. Salah satu contoh karbohidrat adalah glukosa, yang merupakan molekul 6 atom C, sehingga rumus kimianya adalah C6H2. Glukosa dapat digambarkan dapat memanjang seperti rantai. Namun ketika berada dalam air, bentuknya seperti cincin, yang biasanya dibentuk segi 6. Bentukan ini merupakan satu unit karbohidrat yang dapat berdiri sendiri. Karbohidrat juga sebagai sakarida, yang berarti gula. Ada bermacam-macam gula yang dapat ditemukan dalam tubuh makhluk hidup. Namun, secara umum, gula dibagi menjadi dua, yaitu gula sederhana dan gula kompleks. Gula sederhana dibagi lagi menjadi monosakarida dan disakarida. Monosakarida adalah bentuk karbohidrat paling sederhana yang hanya berupa satu unit gula. Sedangkan disakarida yang terdiri dari dua unit gula tercipta dari dua buah monosakarida yang bergabung menjadi satu. Contohnya glukosa dan fruktosa yang bergabung menjadi suktrosa, serta glukosa dan galaktosa yang bergabung menjadi laktosa. Selanjutnya, polisakarida yang terdiri dari beberapa unit kompleks. Suatu molekul disebut polisakarida apabila memiliki 3-10 unit gula dan banyak ditemukan pada permukaan sel. Ketiga gula ini merupakan jenis karbohidrat yang termasuk dalam kelompok gula sederhana. Selanjutnya, gula kompleks. Polisakarida yang terdiri dari banyak gula. Satu molekul pada sakarida bisa terdiri dari ratusan ribuan unit gula berdasarkan pasangannya. Dalam tubuh polisakarida dapat dibagi menjadi dua, yaitu polisakarida sebagai media penyimpanan energi dan polisakarida sebagai struktur penyusun tubuh. Gula kompleks yang berfungsi sebagai penyimpanan energi adalah peti dan glukogen. Sementara gula yang berfungsi sebagai penyusun struktur tubuh adalah selulosa dan kitin. Selanjutnya, materi mengenai protein. Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subunit yang lebih kecil, yang disebut asam amino. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh tentang protein, kita harus memahami mengenai asam amino terlebih dahulu. Asam amino adalah molekul sederhana yang memiliki atom C sebagai pusat dengan keempat lengannya masing-masing mengikat atom H, gugus amina, gugus karbon, dan rantai samping. Saat berada dalam air, molekul asam amino dapat berubah menjadi ion yang disusun sebagai sweeter ion. Agar lebih memudahkan, silakan simak ilustrasi berikut ini. Ini adalah bentuk umum asam amino dengan rantai samping yang berikutnya bervariasi. Contohnya, ada asam amino yang rantai sampingnya berupa CH3 yang sederhana. Asam amino ini disebut alanin. Asam alanino memiliki bentuk rantai samping yang lebih panjang dan bercabang. Contohnya seperti yang disebut dengan asam amino leksin. Ada juga asam amino yang rantai sampingnya memiliki cincin aromatik seperti asam amino ini adalah hidridin yang masih banyak lagi variasinya.
rantai samping yang jumlahnya mencapai ratusan sehingga ada ratusan asam amino. Namun, di antara ratusan asam amino ini, hanya sebagian kecil asam amino saja yang mampu berikat dan bergabung membentuk protein. Sisanya hanya mampu berdiri sendiri dan tidak berperan sebagai struktur pembentuk protein. Pada manusia dan hewan, tingkat tertinggi terdapat pada 20 jenis asam amino yang berperan sebagai penyusun protein. Kelompok ini disebut sebagai asam amino proteogenik. 20 asam amino ini memiliki sifat yang berbeda-beda karena memiliki rantai samping yang berbeda-beda pula. Jenisnya ada beberapa asam amino yang bersifat hidrofobik, ada yang bersifat hidrofilik, ada yang bersifat asam, dan ada yang bersifat basa. Selanjutnya, kita akan melangkah ke materi ketiga, yaitu lipid. Lipid merupakan kelompok senyawa organik yang bersifat senspolar, sehingga mereka bersifat hidrofobil atau tidak larut dalam air. Ada banyak senyawa yang digolongkan sebagai lipid. Namun, di sini hanya akan dibahas 3 kelompok utama lipid, yaitu pertama lemak, kedua fosfolipid, dan ketiga steroid. Kelompok pertama adalah lemak. Lemak dikenal sebagai zat yang terbentuk karena kelebihan kalori dalam tubuhnya. Semula, lemak yang ada di dalam tubuh terdiri dari sel-sel lemak atau adiposit yang berisi molekul lemak yang disebut trigliserida. Trigliserida dapat dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, yaitu glukos dan 3 buah asam lemak. Asam lemak merupakan komponen lipid yang paling sederhana. Ia hanya berupa rantai karbon yang memiliki gugus karboksil pada salah satu ujungnya. Ada berbagai variasi bentuk asam lemak. Yang pertama, ada asam lemak yang seluruh ikatan antar atomnya berupa ikatan rantai tunggal, dan ada asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda. Jika dilihat lebih teliti, asam lemak yang seluruh ikatannya berupa rantai tunggal memiliki 2 atom hidrogen yang memenuhi setiap atom karbonnya, sehingga kelompok ini disebut sebagai asam lemak jenuh. Sebaliknya, sebagai asam lemak yang memiliki ikatan ganda atau hidrogen yang hilang pada beberapa atom karbon sehingga terbentuk rantai ikatan ganda. Kelompok ini disebut sebagai asam lemak tak jenuh. Poin kedua, fosfolipid. Fosfolipid ialah memiliki bentuk yang sangat mirip dengan trigliserida. Jika trigliserida terdiri dari gliserol dan 3 buah asam lemak, maka fosfolipid terdiri dari gliserol, 2 buah asam lemak ditambah dengan gugus fosfat. Molekul fosfolipid ini dapat diubah menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor, di mana keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Bagian kepalanya bersifat hidrofilik, sehingga ia suka mendekati paglen molekul air, sedangkan ekornya bersifat hidrofobik, sehingga ia akan menjauhi molekul air. Selanjutnya, poin ketiga, steroid memiliki bentuk yang berbeda jika dibandingkan dengan kelompok tersebut. Apabila lemak dan fosfolipid memiliki molekul yang memanjang, maka steroid ini bentuk molekulnya cenderung membulat. Steroid merupakan molekul nonpolar yang memiliki 4 buah cincin dengan ditambah rantai samping yang bervariasi.
Contoh steroid yang paling banyak ditemukan dalam tubuh adalah kolesterol. Itulah pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila adalah kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.